Anak tidak butuh banyak nasihat, mereka butuh hati yang bisa mendengarkan. Seorang anak kecil pernah berkata kepada ibunya, "Bu, aku diam bukan karena aku baik. Aku diam karena kalau aku bicara, ibu selalu marah." Kalimat ini menampar banyak orang tua. Kita sering ingin anak mendengarkan kita, tapi lupa apakah kita sudah mendengarkan mereka. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kelembutan ada pada sesuatu, melainkan dia akan memerindahnya, dan tidaklah dia dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan memperburuknya. Itulah prinsip komunikasi Rasulullah SAW, lembut tapi tegas. Beliau tidak menekan, tapi menuntun, tidak mempermalukan, tapi menyadarkan. Contohnya, ketika seorang pemuda datang dan berkata dengan polos, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Orang-orang marah. Tapi Rasulullah SAW menahan mereka. Beliau hanya bertanya lembut, "Apakah engkau rela itu terjadi pada ibumu, anak perempuanmu, saudari perempuanmu?" Pemuda itu tertunduk malu dan menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Lalu Rasul meletakkan tangan di dadanya dan berdoa, "Ya Allah, sucikan hatinya, ampunilah dosanya, dan lindungilah kehormatannya." Satu percakapan, tapi mengubah seluruh jalan hidup anak muda itu. Begitulah cara mendidik dengan hati. Seringkali orang tua langsung memotong ucapan anak dengan kalimat, "Ah, itu salah," atau "udahlah, ayah atau mama lebih tahu." Padahal mendengarkan adalah bentuk cinta yang paling dalam. Ketika anak didengar tanpa dihakimi, mereka akan membuka diri. Tapi ketika setiap kata mereka dibantah, maka mereka akan menutup pintu hati. Coba biasakan 3 langkah ini. Yang pertama, dengarkan tanpa menyela. Biarkan anak menumpahkan dulu isi hatinya. Kemudian yang kedua, ulangi dengan empati. Jadi kamu kecewa karena temanmu janji tapi nggak datang. Ketiga, baru beri nasihat atau arahkan. Kalau begitu, kamu bisa belajar untuk tetap sabar ya nak. Anak yang merasa dimengerti akan jauh lebih mudah untuk diarahkan. Gunakan bahasa yang positif dan membangun daripada berkata, "Kamu ini malas banget." Coba ganti dengan, "Ayah tahu kamu capek, tapi ayah yakin kamu bisa selesaikan ini kalau perlahan-lahan." Kalimat pertama menekan, kalimat kedua menuntun, yang satu menimbulkan rasa takut, yang lain menumbuhkan semangat. Ingat, nada bicara orang tua adalah musik di hati anak. Kalau nadanya lembut, hatinya tenang. Kalau nadanya keras, hatinya retak. Rasulullah SAW selalu memilih momen yang tepat untuk berbicara. Beliau tidak menasihati saat orang sedang marah, lapar, atau lelah. Kita pun bisa belajar dari beliau. Bicara dengan anak sebelum tidur ketika hatinya lembut. Atau saat perjalanan bersama karena anak lebih rileks. Atau mungkin setelah sholat berjamaah karena suasana hati mereka sedang tenang. Waktu yang tepat bisa mengubah nasihat yang biasa menjadi luar biasa. Terkadang kata-kata kita tidak didengar, tapi doa kita selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan anakmu dengan nama mereka satu persatu. Sebut dalam sujud dengan air mata yang tulus, karena doa orang tua adalah bahasa cinta yang tak pernah gagal diterjemahkan oleh langit. Komunikasi dari hati ke hati bukan soal banyak bicara, tapi soal hadir dengan cinta. Anak tidak menilai seberapa tinggi pendidikan orang tuanya, tapi seberapa hangat pelukannya. Ketika hati anak dekat dengan hati orang tuanya, maka nasihat apapun akan terasa lembut dan menumbuhkan iman.